Televisi SAP jenis Piccolo, layar datar tapi bukan slim. Kita coba terlebih dahulu. LED menyala, kemudian start, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Layar gelap. Kita pencet-pencet, tidak ada reaksi. Oke, sekarang kita coba buka dulu TV-nya. Ya, ini penampakan dari mesin TV-nya. Kalau kita amati secara fisik, komponen-komponennya tidak ada yang mencurigakan. Biasanya ada yang kembung atau gosong, tapi ini kita lihat semuanya sepertinya masih keadaan baik. Tapi untuk memastikannya, kita akan coba tes nyalakan kembali. Ya, stop. Kita on-kan terlebih dahulu, dan kita pasang stekernya. Ya, menyala, start. Oh, ternyata ada percikan api dari playback, keluar asap. Oke, kita akan coba cek kembali playbacknya. Ternyata dia gosong. Ya, di bagian bawah gosong, dan tadi ada juga yang kelihatan di bagian atas. Sepertinya masalahnya pada playback. TV sempat setar kembali, kemudian kembali standby atau protect. Oke, kalau kita akan coba carikan penggantinya, playbacknya. Mudah-mudahan bisa teratasi. Ini penampakan dari mesin TV-nya. Sepertinya sih ini sudah pernah diservis beberapa kali, karena ini jalurnya udah dijamper-jamper pakai kawat. Iya. Kemudian ini playback yang tadi bermasalah. Kita akan coba cari penggantinya. Tapi sebelum mengganti playback, kita harus cek dulu tegangan-tegangan yang ada di pin-pin sekundernya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai misalnya tegangan melonjak dan menyebabkan kerusakan pada playback. Oke, kita colokkan dan kita cek tegangannya, terutama untuk tegangan B+. Kita cek selektor pada posisi DC. Kita cek tegangan B+ nya dulu. B+ 130. Ini posisi standby. Mungkin nanti ketika ada beban dia akan 125 mungkin. Tapi nanti kita akan cek ulang setelah kita pasang kembali playbacknya. Oke, setelah pergantian playback, kita akan coba untuk kembali menyalakan. Mudah-mudahan bisa teratasi. Oke, stop kontak kita colokkan. Ya, TV sudah terdengar start. Kita cek tampilannya di depan. Oke, dia sudah
start. Oke, start. Sekarang waktunya kita untuk melakukan pengecekan tegangan. Seperti biasa, selektor pada posisi DC, pin probe hitam pada bodi televisi. Sekarang kita akan lakukan pengukuran di tegangan B+ terlebih dahulu. B+ di pin kaki flyback terukur 124,9 normal. Kemudian untuk VCC vertikal terukur 31,5. Wah, ini terlalu tinggi kalau ini ya. Kemudian kita cek dulu untuk tegangan 180 terukur 190 ya, lebih tinggi sedikit nggak apa-apa saya kira. Hanya di sini yang jadi persoalan adalah kita pada pin VCC vertikal terukur 31,5. Ini terlalu tinggi untuk televisi jenis flat atau cembung. Dia normalnya itu berkisar di angka 26 atau 27. Maka solusinya adalah kita harus mengakalinya dengan membuatkan variate pada FPT supaya tegangannya turun. Jadi kita akan menurunkan tegangan VCC vertikal dengan cara membuat lilitan pada FPT atau flyback. Oke, kita akan kasih mati dulu. Setelah kita mengakali untuk menurunkan tegangan vertikal, IC-nya pun menjadi lebih dingin, tidak cepat panas. Jadi triknya adalah sebagai berikut. Jalur pada FPT yang menuju ke B+ vertikal itu kita potong, atau pin anoda dari dioda VCC vertikal kita angkat sebelah. Seperti ini contohnya. Ini pin anodanya kita angkat. Kemudian kita pasang kabel dari pin FPT. Kita pasang kabel. Kemudian kabel tersebut kita lilitkan ke variate flyback. Untuk jumlah lilitannya kita sesuaikan saja dengan kebutuhan, yaitu kita lilitkan searah jarum jam. Searah jarum jam dari sini ke sini ya, ke arah jarum jam memutar. Kemudian ujung dari kabel yang satunya itu kita pasang pada pin anoda dioda. Pin anoda dioda yang menuju VCC vertikal. Jadi jangan sampai terbalik. Pin anoda, atau kalau yang mungkin masih bingung, yaitu pin inputnya ya. Pin input dari dioda tersebut. Nah, jadi dari FPT kita kasih kabel, kemudian kita lilit di flyback searah jarum jam. Kemudian ujungnya kita pasang pada input dioda atau anoda. Oke, nah sekarang kita tes sama-sama. Ya. Kita colokkan terlebih dahulu.
ya. TV sudah setar. Sekarang kita cek tegangan yang ada pada pin VCC vertikal yang sebelumnya itu dia terukur 31 volt setelah pergantian playback. Sekarang kita akan cari di sini tadi ya, saya jelaskan ulang. Jadi pin input dioda atau anodanya itu kita angkat, kemudian kita pasang kabel di sini bisa, atau pada pin playback juga bisa. Kita pasang kabel, kemudian kita lilitkan ke ferit. Setelah itu baru ujung ferit satunya, ujung kabel satunya ke input dioda, ke input kaki dioda atau anodanya. Sekarang kita ukur sama-sama di sini di bagian VCC vertikal. Ini ya, VCC vertikal kita lihat sama-sama. Terukur, aduh mati. Bentar ya, saya kasih nyala dulu. Ya. Selektor pada VDC, volt DC, kita tes VCC vertikal terukur 27,6, yang sebelumnya 31, sekarang turun jadi 27,6. Ini sudah normal, dan kita lihat tampilan layarnya, dia tidak cacat, bagus. Oke, jadi seperti itu tadi salah satu trik untuk menurunkan VCC vertikal setelah pergantian playback. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kami bukan ahlinya, kami sekedar hobi dan sekedar berbagi. Untuk yang master bisa memberi masukan kepada kami melalui kolom komentar supaya kita bisa sama-sama berbagi. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.